Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau dengar suara Tuhan yang akan memotivasi dan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersaat teduh dan bersama dengan saya kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan bejana hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini masih bersambung, yaitu masih diambil dari Matius 5 ayatnya yang keempat yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dihadapkan dengan perkataan berbahagia, biasanya orang berbahagia ketika mereka mendapatkan hadiah, ketika mereka mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Orang yang berbahagia adalah ketika mereka mendapatkan hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupannya. Segala sesuatu berjalan dengan mulus. Apa yang mereka inginkan selalu tercapai, kesuksesan, kelimpahan, itu baru bisa dikatakan berbahagia. Namun hari ini Yesus mengajarkan kepada kita yang berduka cita agar berbahagia. Sesuatu yang gak kontras. Mana ada orang yang mau berbahagia ketika ada di dalam keadaan berduka cita. Mana ada orang yang mau berbahagia ketika baru saja kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Mana ada orang yang mau berbahagia ketika baru saja di PHK, ketika baru saja menerima kabar buruk, ketika dalam kesulitan ekonomi, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak seharusnya untuk berbahagia. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo berbahagia ketika engkau ada di dalam zona yang tidak wajar, yaitu di dalam keadaan berduka cita. Karena orang yang berduka cita akan dihiburkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa sih arti duka cita? Duka cita adalah kedukaan karena kematian atau suatu musibah yang terjadi terhadap orang-orang yang dikasihi, ataupun suatu musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kedukaan yang dialami, yang dirasakan itu sangat menekan begitu rupa sehingga tidak bisa ditutupi. Kedukaan macam begini adalah kedukaan yang membuat perasaan kita sangat tertekan, perasaan kita sakit dan hancur rasanya. Lalu apa artinya dihibur? Dihibur berarti kita diberikan kekuatan, kita diberikan dorongan semangat, kita diberikan kenyamanan, kita diberikan kedamaian, dan kita diberikan kepuasan. Jadi ketika kita mengalami duka cita, kita dihibur melalui cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman yang tidak menyenangkan adalah kita menghadapi duka cita. Sedih, ya pasti kita akan menangis. Ya iyalah,
Mana ada orang yang berduka cita tidak menangis? Kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kematian pasti akan membuat kita berduka cita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi maksud firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita berduka cita atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, jadi mari kita tangisi hidup kita. Mari kita tangisi bahwa ketika kita tidak mau berubah, ketika kita tidak mau bertobat, ketika kita nggak mau dengar apa kata Tuhan, maka hidup kita akan berakhir dalam kebinasaan dan kita nggak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan mengenai hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya tertawa, bangga, dan senang dengan segala kejahatan yang mereka lakukan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Yesus ingatkan bahwa masih ada waktu untuk kita berbalik, untuk kita bertobat. Terkadang kita harus mengalami apa yang dinamakan duka cita agar kita mengerti arti kehidupan ini. Terkadang kita harus masuk di dalam sebuah zona yang membuat kita terpuruk agar kita mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dia mampu menghibur kita, Dia mampu mengampuni kita, bahkan Dia mampu menyembuhkan luka hati kita. Ketika hari ini kita sedang berduka, jangan cari penghiburan, jangan cari sukacita kepada orang-orang di dunia ini. Penghiburan yang sejati, janji firman Tuhan adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang terus janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berduka cita atas segala kelakuan-kelakuan kita, pelanggaran-pelanggaran kita yang belum ada pertobatan sampai dengan hari ini. Kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan ketika kita datang dengan kerendahan hati, mengakui segala pelanggaran kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia menghibur kita, dan sukacita damai sejahtera akan menjadi bagian setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami sedang ada di dalam keadaan berduka cita. Engkau akan memberikan kami penghiburan, dan Engkau mengingatkan kami untuk tetap berbahagia ketika kami mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara umat-umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengalami situasi buruk, kehilangan banyak hal dalam kehidupan mereka, atau kehilangan orang-orang yang mereka kasih, kehilangan pegangan hidup mereka. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kekuatan, kesehatan, umur panjang menjadi bagian mereka, dan biarlah kehidupan mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami, menyerahkan pekerjaan, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong, menuntun, dan memelihara serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, selamat beraktivitas, selamat berkarya, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah-langkah kita. Selamat pagi, shalom.